Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bosan dan tidak boleh bosan dan harus dikembangkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, karena memang rahmat Allah yang tercurah kepada kita tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Bukan karena kesyukuran kita, tapi karena memang saking luasnya rahmat Allah kepada hambanya, dan Allah telah mensifatkan diri dengan Arhamur Rahimin. Di antara yang memiliki sifat sayang, Allah yang paling sayang. Bahkan sayangnya Allah kepada hambanya lebih besar daripada hamba menyayangi pada dirinya sendiri. Sementara syukur merupakan kunci sukses, kufur sebab kehancuran. Program setan meniadakan manusia dari kesyukuran. Makanya bila kita ingin sukses, jadilah hamba-hamba yang bisa bersyukur. Dan bentuk syukur sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang ada, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pujian semata dihaturkan kepada Allah yang dengan nikmatnya amal saleh semakin sempurna. Maka tanda orang yang bersyukur adalah orang yang kebaikannya semakin bertambah-tambah. Ketika puncak dia disuankan pada Allah Ta'ala dalam kondisi amal disempurnakan oleh Allah, dikokohkan sehingga mati bisa husnul khotimah. Semoga saja kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma amin. Hadirin sekalian, tema yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah memanfaatkan waktu dan kesempatan. Bedanya waktu dan kesempatan itu apa? Sinonimnya. Bila dianggap sama, mungkin ada yang mengatakan pemborosan. Sebenarnya ada alasan kenapa ini tetap kita tulis kalau itu dianggap sama. Di antara alasannya kenapa tetap kita tulis, ada ungkapan seseorang, sebenarnya saya punya waktu tapi nggak sempat. Nah, nggak dengar kata-kata seperti itu? Sebenarnya saya punya waktu, cuma tidak sempat. Kalau begitu, walaupun waktu itu ada,
Tapi bila orang itu tidak memanfaatkan, dia bisa kehilangan kesempatan. Di balik itu memang hidayah itu dibagi minimal jadi dua. Al-Quran pun juga hidayah juga minimal ada dua perincian. Satu ayat menyebutkan Al-Quran fungsinya sebagai hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Yang nomor dua, hudan lil mutakin, petunjuk orang yang takwa. Sebagaimana kita paham, orang takwa itu adalah manusia, tapi tidak semua manusia itu mesti takwa. Nggih mboten? Sinten contohnya manusia tapi tidak takwa? Orang-orang yang telah divonis tidak takwa oleh Allah Ta'ala. Siapa contoh-contohnya? Ada iblis dari makhluk jin, karena itu pengaruhnya itu luas. Dari manusianya di sana ada Firaun, Qarun, Haman, Abu Jahal. Ada yang namanya disebutkan oleh Allah sendiri dengan Abu Lahab, walaupun itu sifat dari pelakunya. Dan juga ada orang kafir, ada kalangan Yahudi, kalangan Nasara, kalangan musyrik. Mereka adalah manusia tapi bukan orang takwa. Sementara Al-Quran fungsinya untuk manusia juga untuk orang takwa. Apakah memang semua sifat manusia dilegalkan oleh Al-Quran? Sifat orang takwa sama, itu sama-sama dilegalkan oleh Al-Quran. Tentunya ya tidak sama. Maka daripada itu akhirnya di situ bisa diambil kesimpulan hidayah itu dibagi menjadi dua. Hidayah kalau difungsikan untuk manusia itu hidayatul irsyad. Al-Quran buat manusia itu sebagai petunjuk pengetahuan. Sehingga siapapun apabila ingin mendapatkan petunjuk pengetahuan, Al-Quran bisa digali oleh semuanya. Orang Yahudi pengen mengenal isi Al-Quran bisa, orang Nasara pengen mengenal isi Al-Quran bisa, orang musyrik ingin mengenal isi Al-Quran bisa. Artinya membaca untuk mencari pengetahuannya. Siapapun bisa, karena memang Allah telah melegalkan. Silahkan manusia ketika ingin mendapatkan hidayah irsyad, mencari pengetahuan, buka saja Al-Quran, kamu nanti akan dapat banyak pengetahuan. Adapun yang kedua, hidayah taufik. Apa hidayah taufik? Yaitu terjadinya keserasian antara teori dan praktek, niatan dan kenyataan, sehingga hasil bisa didapatkan. Dan ini hanya untuk orang yang takwa, yang membaca Al-Quran dapat pengetahuan lalu mendapatkan manfaat. Akhirnya Al-Quran akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga, bukan sebatas pengetahuan. Karena Al-Quran Allah akan menjadikan sebagai pengantar. Makanya ketika orang itu masuk surga, surga mana yang akan ia tempati, maka dikatakan Iqra wartaqi, silahkan anda membaca dan naik terus, manzilatuka indantihai qiraatika, tempatmu adalah penghabisan bacaanmu. Ibaratnya kendaraan melaju terus, kapan mandek? Lek wis bensinin tek, mandek mboten? Ini jelas Al-Quran akan mengantarkan masuk ke dalam surga. Dan ini hanya untuk orang yang takwa, yang bisa intifa, mengambil manfaat. Itu tadi cerita masalah hidayah dibagi menjadi dua. Lek hidayah keilmuan siapapun bisa,
Tapi hidayah taufik ini yang punya wewenang adalah hanya Allah Ta'ala. Maka setelah kita mencari hidayah irsyad, ilmu pengetahuan, setelah itu kita minta kepada Allah untuk memasukkan pada diri kita. Akhirnya langkah-langkah yang butuh kita dapatkan untuk mendapatkan hidayah taufik: satu, harus cari ilmu. Cara mendapatkan hidayah taufik: satu, harus cari ilmu, tentunya dengan manhaj metode yang benar. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Cari yang pertama. Yang nomor dua, pahami. Kalau tidak paham, baca lagi. Nggak paham, baca lagi sampai paham dan minta pada Allah, ya Allah fahamkan. Yang Ibnu Abbas pun juga didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu kitab wa ta'wilahu. Ya Allah, jadikan dia itu faqih kepada kitab dan tafsirnya. Yang kedua, paham. Yang nomor tiga, tertarik. Setelah paham, maka munculkan pupuk rasa tertarik, terutama tertarik kepada nikmatnya surga, sehingga nanti akan ia tinggalkan kesebalikannya, yaitu ngerinya neraka. Yang ketiga, tertarik. Kalau orang itu tidak tertarik, ya mana mungkin dia akan beramal, gak punya selera. Pupuk rasa tertarik dan dilatih. Lalu ketika sudah tertarik, yang keempat adalah niat. Berniat untuk diamalkan, itu fadilahnya itu besar. Lalu yang keempat, yang kelima adalah bekerja keras sambil minta pada Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir kepadamu, untuk syukur kepadamu, untuk membagusi amalku kepadamu. Sekaligus kita berdoa supaya diterima dan istiqomah. Siapa yang menempuh 5 itu dapat hidayah taufik, dan ini mahal. Kalau orang kafir paling hidayah itu hanya satu saja, dengan Al-Quran. Apa? Tahu pengetahuannya. Dan banyak yang tahu. Yahudi itu pinter-pinter, tapi nggak tertarik, sehingga tidak beramal, sehingga nggak mendapatkan hidayah taufik. Mereka itu juga sangat kenal kepada profil Nabi kita, kenalnya lebih daripada orang tua kenal kepada anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka itu, Yahudi itu, kenal pada profil Nabi kita seperti orang tua kenal kepada anaknya. Tapi kenapa mereka dicap sebagai maghdub? Ya karena tidak menempuh hidayah taufik. Paham tapi nggak tertarik, sehingga tidak ada niat, nggak ada kerja keras, nggak ada doa. Itu tadi untuk menjelaskan judul memanfaatkan waktu dan kesempatan. Ini bukan berboros kata, tetapi sebuah kemestian, karena walaupun punya waktu, tapi apabila tidak sempat melaksanakan juga tidak ada manfaatnya. Itu judul yang kita pelajari. Alasan kenapa kita mengangkat tema ini, jawabnya karena orang beramal butuh waktu, makanya kita harus mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Orang beramal butuh waktu, sehingga butuh mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuannya, kita mampu mengelola waktu dengan waktu yang ringkas tapi hasilnya besar, sehingga menjadi orang yang diberkahi waktunya. Dan memang umat ini diurapayakan menjadi umat yang mabruk, yang diberkahi, karena kesempatan hidupnya itu bagaikan waktu asar sampai maghrib. Allah menawarkan pekerjaan sehari 1 kirot. Yahudi tandang
Tapi sampai pertengahan hari mereka ngelili angkat tangan. Tapi Allah Maha Murah, mestinya gajinya hanya separuh tapi diberikan semuanya. Allah umumkan lagi dengan gaji 1 qiraat setat zuhur sampai matahari tenggelam, nasoro tandang. Tetapi mereka sampai asar ngelili, apa ngelili ini? Sangkat tangan gak kuat tandang. Pantasnya separuh, tetapi Allah memberikan gaji genep. Lalu dari asar sampai maghrib dengan gaji 2 qiraat, umat ini yang melaksanakan. Pendek, sempurna, gajinya 2 kali. Diupayakan kita termasuk orang yang diberkahi waktunya. Waktunya ringkas, tapi hasilnya besar, melebihi dari mereka-mereka. Berapa rata-rata umur umat ini? 60, 70. Yang mendekati 60 siap-siap mentek. Yang sudah pas 60 mungkin ada kelonggaran antara 60 sampai 70, mungkin ada rentang waktu 10. Terus 70. Lebih ngati-ngati lagi. Yang jelas tidak banyak yang lebih daripada 100. Maka lebih dimaksimalkan. Kita bukan semakin jauh dari kematian, tapi semakin dekat. Andaikan jauh lari, semakin jauh tapi tetap terkejar. Ya Allah katakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, kematian yang kamu lari darinya kamu pasti terkejar. Walaupun ketika kamu lari lalu sembunyi fi burujin musayyadah, pada benteng yang kokoh, tetap kamu akan dijemput oleh kematian. Nah, karena kita itu terikat oleh kontrak waktu dan semakin lama semakin mendekati habis, maka kelola waktu sebaik-baiknya sehingga termasuk yang diberkahi, waktunya ringkas tapi hasilnya besar. Semoga selembar kertas yang terbagi Allah hantarkan kepada kita bisa mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Ada 6 poin yang sempat tertulis. Nomor 1, waktu adalah rizki yang terbaik. Kita butuh rezeki enggak? Butuh mboten? Sinten ingkang mboten ngersakne rezeki? Semuanya butuh. Rezeki niku napa? Duit nggih. Bondo nggih. Apa itu rezeki? Modal kehidupan, benda maupun bukan benda. Kita hidup butuh modal. Semua yang kita butuhkan itu wujudnya benda atau bukan benda, selagi itu menjadi modal kehidupan kita bermanfaat, itu namanya rizki. Kita butuh makan, ada makanan, itu rezeki. Kita butuh minum, ada minuman, itu rezeki. Kita butuh kondisi teduh, ada tempat teduh, juga rezeki. Kita butuh ilmu, dapat ilmu, juga rezeki. Kita butuh waktu dan ada waktu, itu juga rezeki. Kita butuh tentram, ada rasa tentram, itu juga rezeki. Luas kalau begitu kebutuhan kita. Dari sekian banyak rezeki, modal kehidupan apa yang paling bagus? Jawab, waktu. Walaupun semua modal ada, tapi kalau nggak ada waktunya, bagaimana dia berkarya? Nggak ada waktu. Sekarang kita baca pada surah Al-Asr. Sengaja tidak saya tulis, kenapa? Saya mengharapkan semuanya hafal. Karena saking besarnya fadilah dari surah Al-Asr. Hanya beberapa ayat, gak sampai 5. Yang kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, andai Al-Quran adanya hanya surah Al-Asr cukup. Kenapa? Karena pokok-pokok syariat itu ada pada surah Al-Asr. Selebihnya tinggal pengembangan, perincian, penjelasan.
rangkuman itu istilahnya. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kita membaca. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia pasti di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus solihati, kecuali mereka yang beramal mengandung maslahat. Soleh mengandung maslahat. Wa tawasaw bil haqqi, mereka saling berwasiat untuk memegangi yang hak, dakwah. Wa tawasaw bis sabri, mereka saling berwasiat untuk mendapatkan kesabaran, istiqomah. Untuk menunjukkan besarnya rezeki yang namanya waktu, Allah menyebutkannya sampai pakai bahasa sumpah. Sementara kita tahu apa fungsi sumpah? Memperkokoh maksud. Yang bila kita melihat pendefinisian dari sumpah, apa mana sumpah secara pendefinisian? Mana istilah? Ta'kitus syai' bi dzikril mu'azzam, mengokohkan sesuatu dengan disebutkan jaminan pihak yang paling besar. Ini kokoh, lera percaya jaminane ini. Sementara siapa zat yang paling besar sebagai jaminan? Allah Ta'ala. Siapa yang nggak kenal kepada Allah? Siapa yang nggak butuh kepada Allah? Iblis kenal kepada Allah enggak? Iblis butuh kepada Allah enggak? Iblis pernah bersumpah enggak? Jelas kenal Allah, butuh Allah. Untuk memperkokoh program dia pun juga bersumpah. Napa contoh sumpah iblis? Fabi izzatika la'uwiyannahum ajmain. Ya Allah, demi maha perkasamu, kau punya nama Al-Aziz yang memiliki sifat izzah, mulia. Saya bersumpah dengan itu, anak Adam akan saya sesatkan semuanya. Itu contoh indah sumpahnya iblis, cuma untuk pembangkangan. Itu memiliki makna penghinaan dan kenemenan. Maknanya seperti itu. Tapi zatnya sumpah itu indah. Itu untuk memperkokoh, itu pakai sumpah. Nah, Allah sendiri itu sudah mesti benar, ketika bicara mesti benar. Apalagi Allah bicaranya dilambari dengan sumpah. Berarti kalau begitu menggugah kepada kita semuanya supaya memperhatikan dengan sebaik-baiknya, karena Allah memang memancing kita supaya gumregah. Wal asli, demi masa, ini penting. Ya seperti itu. Ini penting. Sampai Allah mengungkapkan dengan bahasa seperti itu. Adapun bila kita mempelajari tentang seluk-beluk sumpah, kalau yang sumpah itu adalah hamba, nama besar yang diagungkan itu hanya namanya Allah saja. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Aziz, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Bila makhluk bersumpah, bolehnya ya dengan yang seperti itu. Bila yang diagungkan selain Allah, nanti bisa syirik. Apa contohnya sumpah yang syirik? Mengagungkan sesuatu dari makhluk. Demi Ibu Pertiwi, demi sumpah pocong, demi sambar meledek. Tak boleh. Tapi kalau Allah bersumpah menyebut nama makhluk boleh, karena Allah tidak terikat untuk mengagungkan. Wadduha, demi waktu duha, wasyamsi, demi matahari, wallai, demi waktu malam, wasama wa tariq, demi langit, demi bintang yang keluar di waktu malam. Itu nama-nama makhluk yang Allah jadikan barang yang menjadi muqassambih, alat sumpahnya, apa modal sumpahnya, landasan sumpahnya.
Yang itu fungsinya bukan pengagungan tetapi pemberitahuan sesuatu yang Allah jadikan sumpah itu perkara penting. Kalau gitu kita harus memperhatikan waktu. Ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Waktu adalah rezeki yang paling baik. Tadi nomor satu. Nomor dua, jangan menjadi orang yang tertipu, yaitu punya waktu tapi nggak sempat. Ibaratnya duit tapi nggak iso blonjo, nyekel payung panggah kudanan, punya sandangan tapi tetap telanjang. Ada manfaatnya enggak? Adakah orang punya waktu tapi enggak bisa mengambil manfaat? Banyak. Itu namanya orang yang tertipu. Sehingga wujudu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada, bahkan ada hisab berat. Kita baca hadisnya Sahih di Sunan Tirmidzi pada juz yang keempat halaman 550. Ini merujuk kepada Maktabah Syamilah. Diringkas rangkaian para perawi merujuk kepada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi SAW, orangnya sangat cerdas. Ketika Nabi SAW itu meninggal, dia umurnya hampir balik, tapi ilmunya gak karuh-karuan. Bahar, lautan, habr, pendetanya umat ini. Itu bila menggunakan bahasanya orang ahli kitab. Yang Nabi SAW pernah memeluknya sambil mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wila. Maka apabila ada tafsir dari Ibnu Abbas diambil. Dia adalah muridnya Ali bin Abi Thalib. Ketika punya murid-murid luar biasa, di antaranya adalah Mujahid, itu muridnya Ibnu Abbas. Yang sistem tafsir dia mengkaji dari gurunya, dia baca satu ayat, Ibnu Abbas jelaskan, baca lagi satu ayat dijelaskan, sampai Al-Fatihah terakhir Anas khatam, selesai diulang 3 kali. Kita sudah pernah khatam belum mengkaji tafsir? Mujahid itu adalah membaca, gurunya menjelaskan. Kalau kita dibacakan, dijelaskan sambil dirilo-lilo, gitu ya kira-kira. Itu Ibnu Abbas, luar biasa. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah kumpulkan bersama orang-orang soleh di surga. Kalau beliau bercerita, kalau dawuh Rasulullah SAW, nikmatan, ada 2 nikmat. Maghbunun, tertipu, fihima, pada keduanya, kasirun minanas, banyak dari manusia. Apa 2 nikmat itu? Pertama, as-sihhatu, sehat, wal faraghu, dan sempat. Arti maghbun, tertipu, yaitu ibaratnya apabila dia mendapatkan hidayah, hanya hidayah irsyad, ilmu sebatas pengetahuan. Ibarat duit mek dicekel, ibarat baju hanya numpang di pundak, ibarat payung hanya punya, tapi kepunyaannya dia tidak bisa mengambil manfaat. Punya uang mati karena nggak belanja, punya baju basah telanjang karena nggak dipakai, punya payung tetap basah, kenapa nggak dipakai? Itu namanya orang yang maghbun. Punya sehat, punya waktu, tapi nggak bisa mengambil manfaat, berarti nggak mendapatkan hidayah taufik. Itu orang yang maghbun, tertipu. Dicontohkan di sini 2 nikmat dari sekian banyak nikmat adalah sehat. Ini mahal. Ini mahal sekali. Ada 3, siapa yang punya dia menguasai dunia. 1, pagi-pagi dia hidup di tengah keluarganya dalam keadaan tentram, badannya sehat, punya jatah makan sehari.
Hari ini kita sehat, alhamdulillah. Hari ini kita bahagia, tentram, alhamdulillah. Hadisnya jelas. Kesempatan Ramadan jangan disia-siakan. Kalau sih menyia-nyiakan celaka. Apa maknanya roghima anfu rajulin? Hidungnya hilang. Biasanya membedakan si A, si B ingkang dipun pirsani napa nih? Napa nih? Jenengan pirsa nggih, ada 5 orang jalan ke timur, si A, si B dilihat dari punggungnya sopo si A, si B, bisa tahu? Gak tahu. Ketika saya menjenguk anak perempuan di pondok, wah anakku sing ngendi buh karo wis ngono kabeh model pakaiane. Pokok saya datang ada anak perempuan melayu ngamplok, tapi baru anak saya. Orang ngono ndak ngerti sing ngendi. Ketika tahu dibuka, oh masya Allah, anak tak mengkebakno. Wajahnya, anggota wajah yang paling dibanggakan opo? Ganteng ayu niku nopone? Hidung. Ganteng pundi? Sing mancung kalau sing pesek. Ayu pundi? Sing mancung kalau sing pesek. Pesek-pesek sik duwe irung, sik lumayan. Lek irung ra duwe. Napa sing dindelni? Jenengan wani rabi lek irung ilang. Artinya apa? Artinya itu rusak berat, dirusak wajahnya. Itu orang yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ketemu Ramadan sampai habis, dosanya nggak terampunkan. Ini orang yang punya waktu tapi nggak bisa mengambil kesempatan. Nah ini momen yang sedang kita jalani. Ramadan yang kita jalan kali ini, hari yang keberapa ini? Hari yang ke-13 gitu. Hampir separuh. Kita harus memaksimalkan. 10 hari tengah Nabi SAW bersama para sahabat pernah iktikaf. Ketika habis, yang kamu cari masih ada di depanmu, baru 10 yang terakhir. Itu memberi petunjuk kepada kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu butuh persiapan. Makanya Ramadan 10 hari pertama modal muhasabah. 10 pertama saya dapat apa? Bila 10 pertama dapat hasil, nanti akan dimudahkan meningkat pada 10 yang kedua. Tapi bila 10 pertama gagal, sulit masuk kepada 10 yang kedua. Bila ternyata sulit, kerja keras, karena masih ada waktu. Bila mau, nanti ada. Bila 10 hari yang kedua itu bekerja keras, Allah nanti 10 hari yang terakhir nanti hasilnya sempurna. Sekarang kita kaji poin yang ke-6, kenali fadilah Ramadan agar gemar beramal. Ada waktu dan sempat memanfaatkan. Sempat tercatat di sini setidaknya ada 5 fadilah Ramadan yang sedang kita jalani, kita kenal. Pertama, fadilah puasa. Dalilnya sahih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing poso Ramadan karena iman mengharapkan pahala, diampunkan apa yang berlalu dari dosa. Nomor 2, fadilah sholat tarawih. Sholat santai, sholat banyak istirahat. Sebab biasanya malam hari bangun aras-arasen, tidak ada istirahatnya. Tapi ini sore hari banyak selang istirahatnya. Orang Mekah tempo dulu dapat 4 rakaat, istirahatnya itu dengan tawaf. Kesel sholat, hiburan dengan tawaf, seger kembali sholat lagi. Artinya itu adalah banyak istirahatnya, santai, maka namanya tarawih. Sebenarnya sama, itu tahajud, sholat malam, sholat witir. Cuma karena pelaksananya santai namanya tarawih.
dan disemangati dengan sore hari dan diiming-iming. Sopo sholat bersama imam sampai selesai maka dianggap sholat semalaman. Yang itu sahabat ketika diajak sampai separuh malam, mereka minta, wahai Nabi, kenapa kok enggak sampai pagi? Ini kira-kira bahasa kita, bahasa kayak begitu, ini bahasa dukungan atau bahasa rotok ngentai kira-kira. Wah, imam anyaran, nanti pagi Pak Imam. Sahabat bukan seperti itu, memandang saja nggak berani, saking hormatnya. Mana mungkin bahasa sini seperti itu. Betul mereka itu minta, diajak separuh malam, minta untuk sampai subuh. Apa kata Nabi SAW? Man sholla ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu sholatul laili aw kama qala. Siapa sholat bersama imam sampai selesai dianggap sholat semalam suntuk. Itu fadilahnya besar. Makanya bila kita belum bisa, kita selami alam mereka dan mencoba untuk masuk pada alam mereka. Yang itu fadilahnya, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, salat malam tarawih, yang biasanya di rumah ketika Ramadan tiba, Nabi itu sampai keluar rumah ke masjid. Ada yang ikut biarkan, besok ikut biarkan, besok ikut biarkan. Yang keempat baru tidak keluar, bukan penghapusan tetapi menunjukkan hukum. Keluar terus nanti dianggap wajib, tetapi keluarnya sebagai penggembaran. Nggak wajib tapi sebagai penggembaran. Makanya pernah nggak keluar tapi juga dimotivasi. Siapa sholat bersama imam sampai selesai dinilai sholat semalaman. Yang ketiga fadilahnya mengenal iktikaf. Waktunya 10 hari yang terakhir Ramadan, iso full 10 hari siang malam. Berangkat subuh, mulai subuh. Keluarnya yang mendesak saja ke kamar mandi atau yang semisal. Memperbanyak ketaatan, nggak boleh jima. Kalau nggak bisa ya 5 hari 24 jam kali 5. Kalau nggak bisa ya 12 jam kali 5 cari malamnya, karena siangnya manjing upamanya. Kalau nggak bisa sebisanya, mauku sempurna tapi saya belum mampu, semoga nanti niat akan mendongkraknya. Fadilahnya apa? Sama, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing menegakkan lailatul qadar, memperbanyak ibadah, iktikaf di masjid, mengharapkan pahala karena iman, akan diampunkan juga apa yang berlalu dari dosanya, bahkan ibadahnya dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan saja, misalnya malam itu kita ibadah, sholat, juga sedekah, sempat ngisi kotak infak 1.000, ketepatan juga waktu turunnya Lailatul Qadar. Ini kira-kira semalaman 1.000 dilungni ngoten telas bener lembar. Banyak, kali 1000 bulan berapa? Itu uangnya saja, belum amal-amal yang lain. Besar itu fadilahnya. Masing-masing hadis di atas ada di Sahih Bukhari. Yang keempat fadilah memberi makan berbuka untuk mereka yang berpuasa. Karena sudah terkenal hadisnya, cukup saya tulis dengan judulnya saja. Fadilah memberi iftar, yaitu man fattara saiman kana lahu ajru misli man fattarahum aw qamaqal. Siapa yang memberi makan berbuka untuk berpuasa, memberi makanan berbuka bagi yang berpuasa, akan dapat pahala semisal yang mereka itu diberi makan berbuka. Misalnya kita sedekah 1 bungkus nilai 10.000, fadilahnya dikalikan 700 sampai kelipatan kita nggak bisa menghitung. Masih dikalikan jumlah yang kita beri makan, ditambah lagi dengan pahala yang berpuasa. Puasa kita hanya sehari hari itu, tapi nanti bisa puasa 10
hari, 100 hari, 1000 hari. Kenapa? Yang kita beri makan semakin banyak akan menambah pahala kita bertumpuk-tumpuk. Itu besar sekali. Dan Ramadan itu adalah paling mudah cari orang berpuasa. Siapa yang tidak berpuasa? Bisa dibilang berpuasa semuanya. Berikutnya, terakhir kelima, fadilah Ramadan. Kita baca hadisnya. Itu ada di Sahih Bukhari, juz yang ketiga, halaman 25. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul Ramadan, bila bulan Ramadan masuk, yang hari ini ke-13 jelas masuk, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, di lafaz yang lain pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabul jahannam, dan ditutup pintu-pintu jahanam, wa sulsilat asyayatin, dan dirantai setan-setan. Artinya pintu surga dibuka, mau beramal soleh dimudahkan. Artinya pintu neraka ditutup, meninggalkan maksiat dimudahkan. Karena pintu maksiat itu melewati dua lubang, mulut dan kelamin. Ketika puasa jelas tidak makan, punya saja nggak dimakan. Kenapa harus ngoyo-ngoyo golek sing haram? Wong sing halal duwi rasa golek saja nggak dipakai. Kok data repot cari yang haram untuk apa? Ini kan dimudahkan meninggalkan kemaksiatan. Sehingga dia akan memperbanyak sedekah. Punya nggak dipakai, nggak disedekahkan, nggak ada manfaatnya, nganggur, rusak. Pintu surga dibuka, dia mudah beramal soleh, dan masyarakat cukup tampak meningkat ketaatannya. Semoga itu bukti keimanan mereka. Apalagi setan dibelenggu. Artinya setan-setan yang marid, sing bos-bose kelas kakap, yang banyak memakan korban, itu dibelenggu. Sehingga orang tidak bisa menyalahkan, saya salah gara-gara setan. Tapi kenyataannya setan dibelenggu kok panggah wae tingkah laku nih. Kenapa? Ya tinggal kamu saja punya tugas membelenggu dirimu yang punya sifat kesetanan. Kita punya sifat kesetanan enggak? Jauh dari kebenaran. Jawabnya punya, karena setan itu punya mana apa? Ma ba'uda anil haq, sesuatu yang jauh dari kebenaran. Pokoknya tingkah laku kita jauh dari kebenaran. Tingkah laku kita adalah setan namanya, itu sifat. Makanya kalau setan dari jenis jin itu sudah dibelenggu, tinggal kita yang punya sifat kesetanan, tugasmu membelenggu. Yang dikatakan dziku masrul syaitin bil atas wal ju', belenggu jalan setan dengan haus dan lapar. Itu membelenggu. Punya kemauan diempet terus, nggak makan, nggak minum, nggak syahwat. Bojo nggak kesenggol, pendatangnya bojone wong, pakai kurang penggayan, gitu. Milik sendiri saja nggak disenggol, apalagi kok nyenggoli milik orang lain. Ini kan termasuk pembelengguan kepada setan. Ini juga ada yang komentar, loh kayak nggak setan dibelenggu, sing gendeng-gendeng, nggak setan dibelenggu, tentang mari, tapi ya nggak mari-mari, sing gendeng-gendeng. Wonten sing gendeng-gendeng. Kayak sing anu bakno ya panggah kesurupan, jadi setan dibelenggu. Ada juga jadi dibelenggu, tapi kok CN wong dideni demit. Wonten kisah ngoten niku. Gimana kira-kira jawabnya? Lah setan dibelenggu, salahmu tak ujuli. Lah kerang singone dikerangkeng, digembok. Lah tak golek kunci, tak buka, tak culne, ya salahmu dewi. Salahmu dewi. Mestinya dengan dibelenggu mereka kamu akan aman sehingga mudah beramal. Ternyata kamu nggak mengisi dengan beramal, tapi membuka kerangkengnya singa, ya salahmu dewi. Nah, daripada itu dengan dibelenggu setan, sibukkan mengejar amal surga, meninggalkan amal neraka, nanti akan dimudahkan. Itu fadilah sangat besar sekali. Maka apabila sudah seperti itu, ketika Ramadan tiba sampai habis, orang kok tidak terampunkan dosanya, maka terancam hidungnya hilang, berarti kecelakaan besar. Jadi sekalian, itu yang kita kaji kesempatan kali ini.
memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kita punya waktu jangan sampai berlalu tanpa makna, maka isi dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang tersampai Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Ada tanggapan? Dipersilahkan. Oh enggak, depan dulu. Ini yang bertanya dapat hadiah. Masalah. Saya hitung dhisik. Si loro telu dan 6 orang, silahkan pertama. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan mengenai mati suri. Itu apa memang di dalam Islam bisa dijelaskan tentang mati suri itu? Mati suri, mati sirri, sirrun, karena tersembunyi seolah mati, jane belum mati. Itu kata kedokteran apa mati suri, mati sirri itu karena saking lemahnya pernafasan, dideteksi itu enggak terdeteksi, dianggap mati, padahal itu belum copot. Itu orang sering memberi nama mati suri, mati sirri. Itu sebenarnya itu belum mati, cuma saking lemahnya pernafasannya, alat deteksinya begitu, nggak bisa menjangkau, dianggap sudah mati tapi itu belum. Nah gitu hakikatnya. Sehingga apabila ada istilah wong mati semulih neh, itu tidak masuk pembahasan. Nah begitu, itu belum mati, cuma saking ya dicek begitu, gejala hidup nggak ada, tapi itu belum copot. Makanya itu termasuk jenis ilmu gaib yang kita tidak tahu. Makanya ketika orang tanya masalah roh, kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja, maka istilah mati suri itu adalah bukan pengokohan wong mati bisa hidup kembali, bukan. Itu keterangan kedokteran seperti itu, wallahu alam. Nah ini ada oleh-oleh, monggo dipun aston iki. Monggo. Apa? Yang kedua, monggo. Bagaimana standar target penghataman Quran masalah waktu? Jawabnya, untuk siapa? Karena banyak hadis menunjukkan karakter orang itu berbeda-beda. Untuk standar umum, sebulan sekali. Untuk orang yang lebih sregep, 10 hari sekali. Sregepnya kena dimpet 3 hari. Spesial untuk Ramadan, Imam Syafi'i itu 1 bulan khatam 60 kali. Karena tinggal murojaah, lesannya luwes, hafal, menguasai bahasa Arab, menguasai hukum, tinggal memurojaah 1/4 jam sak juz, 1 jam 4 juz, 7 jam setengah 15, 7 jam setengah 30 juz, 15 jam sudah 2 kali. Spesial untuk Ramadan boleh. Spesial untuk apa? Ramadan boleh. Karena Nabi SAW itu ketika Ramadan didatangi Jibril itu double. Nabi yang baca, Jibril yang nyimak. Maka daripada itu, untuk kondisi masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Berapa kalinya? Untuk kondisi kita yang masih belajar, nuwun sewu cek grudal gradul, nanti sesasi ngentekne khatam pisan ya kangelan. Dan seterusnya. Tapi kepada para khufat, para penghafal yang sudah mutkin, khusus Ramadan bisa. Ada yang mencoba 1/4 jam 1 juz, 7 jam setengah khatam, 15 jam khatam 2 kali. Spesial Ramadan boleh. Tapi selebih daripada itu, standar masyarakat umum itu adalah 1 bulan sekali khatam.
Ada pertanyaan, semoga nanti 2 hadiah didapatkan. Tanya telu untuk telu gitu ya. Nanti apabila terakhir nggak ada, nanti iso diwehne kabeh. Tentang masalah definisi kaya, siapa yang pagi-pagi badannya sehat, di tengah keluarganya tentrem, punya jatah makan sehari, dunia berada pada genggamannya. Tadi begitu yang dimaksud ya. Itu kiat-kiat cara agar bisa seperti itu bagaimana? Jawabnya, kiatnya sudah dijelaskan oleh Nabi sendiri, dan dalam bentuk kehidupan Nabi sendiri. Karena Nabi SAW itu yang bicara begitu, beliau telah mempraktekannya. Caranya, lihat bagaimana profil Nabi SAW. Akhirnya tinggal mensyukuri. Kalau badan saya sehat, pikiran saya ceria, punya jatah makan sehari, tinggal memaksimalkan saja. Tugasku syukur menggunakan nikmat. Nanti bila saya tidak mengerahkan, nanti akan ditanya. Jadi kiatnya adalah gali kesyukuran dan doa. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu saya untuk zikir, syukur, memperbagusi. Maka muhasabah, setelah itu tingkatkan. Muhasabah tingkatkan, muhasabah tingkatkan. Caranya ke sana. Itu bertahap, nggak bisa sekali. Pokoknya hari ini diupayakan lebih baik daripada kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Ini muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Itu kuncinya, muhasabah. Upayakan hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Itu untuk meningkatkan kesyukuran. Yang kedua, untuk mengetahui kriteria fakir dan miskin. Fakir kalih miskin niku tasih dibutuhne sing pundi? Nah, kita butuh mengetahui definisinya. Goleki wong miskin luwih gampil timbang goleki wong fakir. Karena wong fakir kuwi penampilannya sugih tapi luwih nemen timbang miskin. Miskin sing ra patek nemen penak golekane, fakir sing luwih nemen angel digoleki. Miskin itu apa? Punya kemampuan kerja dan bekerja dapat penghasilan cuma nggak cukup. Punya kemampuan bekerja, sudah bekerja, cuma hasilnya tidak cukup. Ini miskin. Aku kok ratiwa ya, tanda-tanda miskin kalau begitu. Raketan kerja nganti tambah tekok-tekok, aku kok nggak diwai. Itu menunjukkan nggak cukup. Kalau fakir itu apa? Fakir itu adalah punya kemampuan kerja, cuma nggak bisa kerja atau kerja yang tidak ada penghasilan materi. Seringnya mereka itu adalah orang yang hebat, cuma potensinya untuk potensi sosial yang tidak bergaji. Orang nggak mengira itu orang nggak punya apa-apa, uangnya luar biasa, cerdas, terampil, selalu berkarya, berpenampilan yang menarik. Cuma kegiatannya itu tidak ada jaminan gaji, dan mau meminta nggak berani, sehingga mencukup-cukupkan. Al-fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dzurban fil ardi yahsabul jahil aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisamil la yas'alunan nasa ilhafa. Itu ciri khasnya. Maka daripada itu butuh diselami siapa mereka itu dan seterusnya. Mereka itu sangat orang yang sangat wibawa, punya keterampilan, kedudukan, kerja, banyak diberikan masyarakat, cuma nggak ada jaminan gaji. Penampilannya menarik, menutup diri dari kekurangan, nggak pernah meminta. Itu orang fakir, luwih
butuh disumbang tapi golai angel. Makanya panitia cari siapa mereka. Kalau ditanya mungkin dia mengatakan punya butuh, cukup. Mau ngomong malu. Lari delok jeruane begitu, kira-kira mesak nih. Silahkan dikunjungi gimana keadaan rumahnya. Apa perangkat yang ada di dalamnya. Dan seterusnya. Bagaimana masaknya sehari apa yang ia makan. Enggak diselami ngono kianya. Allah alam. Nah, monggo nih. Ada 2 kenang-kenangan. Masih 2, ya. Pas. Satu-satu. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kita menjawab dan mengucapkan salam kepada para pelaku bid'ah dan ahli bid'ah? Bagaimana hukum menjawab kepada para pelaku bid'ah? Ya, kita butuh untuk mendefinisikan bid'ah itu bid'ah yang jenis mana, dan juga mereka itu sebagai pencetus bid'ah atau masyarakat awam yang menjadi korban. Seperti di lingkungan kita sekarang kan hanya acara yang dikasih yang senang. Tapi yang saya maksud bagaimana kita menjawab pada saudara yang terjerumus di dalam kebid'ah itu, kita mendengar salahnya, bagaimana menjawabnya, itu intinya gimana? Ya. Makanya butuh untuk dipilah dulu produsen bid'ah dan para pelaku bid'ah. Kepada produsennya itu memang tokoh-tokoh yang merekayasa hukum. Makanya bila kita punya kekuasaan itu tidak boleh dijawab dan ditangkap. Nah begitu. Tapi kepada masyarakat awam yang rata-rata menjadi pelaku karena keterbatasannya, justru kita harus mendekati, bertindak supel, meraih hatinya untuk kita dakwai. Yang dimaksud penanya adalah kita bergaul sehari-hari. Maka masyarakat pelaku bid'ah yang kita jumpai sehari itu adalah korban dari para produsen. Korban dari para produsen. Makanya kita ketemu, senyum, salam, kita ngerti butuhi, kita bantu, kita raih hatinya. Ketika sudah simpatik, kita punya ide, punya buku, nanti agar bisa masuk kepada mereka, menolong. Mereka itu korban. Menolong, mereka itu korban. Itu sikap kita. Jadi kepada bos-bosi yang sengaja itu memproduk, sedang ngerti hukum sengaja ngurat-ngarit, wah itu sudah beda lagi. Kepada mereka gimana sikap kita? Tinggal kita tahu di hadapan dia itu seperti apa. Bila kita di hadapan dia, kita mampu menghukum, tidak boleh dijawab salamnya, justru tangkap dan dihukum. Tapi bila kita di hadapan dia itu sebagai orang yang lemah, semakin kita tidak selamat, semakin dikucilkan, ya kita harus mensiasati, jangan sampai kita jadi korban. Makanya kita butuh peta-peta, dipetak-petak dulu. Pelaku bid'ah itu adalah bos-bos sponsornya atau masyarakat awam yang menjadi korban. Wallahu alam. Monggo, ini ada kenang-kenangan. Masih 1, silahkan. Tentang tali potong yang sudah terlanjur dilepas, apakah ada pengaruhnya terhadap kehidupan mayat dalam berjalan? Tali pocong yang sudah kadung dilepas, apakah ada pengaruhnya kepada si mayit? Insyaallah tidak ada. Yang ada ya perbuatan si mayit sendiri. Hadis menyebutkan begini: al mayitu yu'adzabu fi qabrih bima niha alaihi. Mayit dikubur, disiksa gara-gara diratapi. Walaupun dia sudah mati, tapi gara-gara diratapi disiksa. Tapi ini ada perinciannya. Itu ketika masih hidup, sudah tahu kondisi masyarakat meratap, dia tidak wasiat atau menasehati keluarganya. Padahal dia itu tahu, tapi nggak wasiat. Bisa menasehati, tapi nggak menasehati. Akhirnya jenazahnya dikubur pada umumi. Itu dianggap melegalkan kemaksiatannya. Makanya ketika mati diratapi kena. Itu yang ada sangkut pautnya. Tapi apabila selama hidup dia itu sudah
wasiat, bahkan berikan nasihat. Sing diwasiati nggak memegang wasiat ketika mati malah ndodro-ndodro. Lah nyapa dhisik wasiat ben mati orang ngerti. Mungkin begitu. Akhirnya ia undang banyak orang untuk membuat acara seperti itu. Mayitnya bebas. Kenapa? Dia sudah wasiat, sudah memberikan antisipasi. Itu perbuatan yang hidup, nggak ada sangkut pautnya dengan mayit. Itu bila dikaitkan mayit kena dampak itu kasusnya seperti itu. Kalau cuma sebatas di lepas tali pocongnya itu nggak ada kaitan. Itu nggak enak ceritanya malah meripeni. Nyapa kok ujuli pocongku budaren kalian nonon lah ya. Ya kita belum semua. Kalau alam nih ada kenang-kenangan silakan. Demikian yang kita kaji pagi hari. Semoga Allah berikan ilmu pada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.